Assalamualaikum Mbak Aura. Waalaikumsalam. Ini Mbak Aura ya? Iya. Oke. Sebelumnya Mbak Aura bisa perkenalkan diri ulang gitu Mbak? Bisa perkenalan? Nama saya Aurelia Aura. Saya SMA 10 Mataram kelas 11 IPS. Ini Mbak Aura bisa duduk dengan rileks, dengan tenang gitu lah ya. Perkenalkan Mbak, nama saya Desna. Mbak bisa panggil Mbak Desna aja. Di sini saya sebagai konselor akan membantu Mbak menyelesaikan masalah Mbak. Dan tenang aja Mbak, di sini Mbak cerita bisa seterbukanya aja. Karena kita punya sesi kerahasiaan di mana sesi konseling ini tidak akan tersebar luas atau akan bocor seperti itu. Yuk. Sebelumnya Mbak Aura bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Kira-kira apa yang Mbak Aura rasakan belakangan ini? Campur aduk sih Mbak. Kayak sedih, bahagia, karena juga flat. Sedih lah, ya. Sedih itu gara-gara apa biasanya? Sedih tentang masalah problem-problem kayak tentang lingkungan sekitar, kayak temen gitu. Kenapa temen-temennya? Teman-teman kayak apa ya? Mungkin gara-gara masalah-masalah bullying yang dikit-dikit bawa-bawa warna kulit atau enggak berat badan itu. Oke. Jadinya Mbak Aura di lingkungan sekolah, ya tepatnya di SMA Mbak ya. Oke. Mbak Aura dapat perlakuan yang tidak menyenangkan gitu Mbak ya dari teman-teman. Oke. Sedang itu Mbak? Ya di situ kebanyakan yang yang bullying atau enggak yang ngatain itu lebih ke cowok sih Mbak. Kayak anak-anak laki yang dimana kalau misalnya omongan laki-laki kan lebih nyelkit kan, kayak daripada perempuan lebih baik kayak kalau misalnya perempuan nggak masalah sih gimana, tapi kalau udah laki-laki lawan jenis terus mereka punya selera kan udah jadinya beda gitu. Apalagi kita sebagai cewek mikir ada nggak ya cowok yang suka sama warna kulit tan skin cewek atau nggak berat badannya segini gitu. Apa yang Mbak Aura rasain biasanya kalau udah dapat perlakuan yang tidak enak seperti itu? Sakit hati. Tapi kalau mau ngelawan juga salah, makin dilawan juga makin dia juga makin nggak dilawan juga dia makin jadi serba salah gitu. Tapi sebelumnya Mbak Aura sudah pernah berani untuk berbicara? Udah. Mereka kayak nggak kapok sih, kayak makin seneng gitu. Kata teman-teman juga kayak gini, nggak usah diladenin, dia tuh suka sama kayak jawabanmu, dia tuh kayak suka gitu loh lihat tingkahmu makin lihat kamu marah tuh senang gitu. Jadi tapi kalau saya biarin juga makin sakit hati gitu Mbak, jadi kayak serba salah, jadi nggak tahu mau ngasih tahu atau Mbak itu. Intinya mereka nggak mikir gitu, kalau saya ngomong juga mereka nggak bakal mikir gitu. Oke. Sebelumnya Mbak Aura pernah ceritain ke orang tua atau ke sekolah? Nggak pernah sih. Kenapa nggak pernah ceritain? Takut aja. Kenapa takut? Itu kan salah mereka gitu Mbak ya. Apa yang Mbak Aura takutin kalau ceritanya? Takut aja. Takut kenapa biasanya? Nggak tahu, takut kayak nggak paling hal biasa apa sih gitu, takutnya responnya gitu loh. Oke. Tapi sebelumnya nggak pernah cerita berarti kan? Jadinya selama ini Mbak Aura ceritanya ke siapa biasanya? Paling teman terdekat gitu, enggak saudara gitu. Tapi itu dapat melepas kesedihannya Mbak Aura. Tapi sampai sekarang masih mendapat perlakuan bullying. Sekarang kalau misalnya enggak sih, udah jarang, tapi dulu tuh ada lah 1-2 orang masih gitu. Tapi setelah itu Mbak Aura sampai sekarang tenang atau masih ada rasa takut? Adalah rasa takut gitu, rasa insecure, suka bandingin diri. Seperti itu. Kenapa? Itu yang membuat Mbak Aura nggak percaya diri. Yang dulunya nggak pernah mikir berat badan, warna kulit, karena omongan orang kayak gitu tuh mikir kayak oh iya ya gitu. Padahal dulu nggak tahu gitu. Padahal dulu itu ya udah bodo amat, dulu kan saya dulu mondok, jadi kayak nggak ada gitu omongan-omongan seperti itu. Jadi ya udah nggak tahu gitu, bodo amat, nggak kayak pernah terpikir warna kulit kayak gini-gini juga nggak pernah gitu. Mbak Aura semenjak mendapatkan bullying itu
apa yang Mbak Aura rasakan, atau Mbak Aura semenjak itu baik-baik aja atau semakin sedih atau semakin Sedih lah. sedih? Sedih banget apa sedih? Sedih banget kan ya, Sedih banget. sampai kadang nangis gitu, nggak sekali dua kali ke kamar mandi nangis. Apakah itu mengganggu kesehariannya Mbak Aura? Mengganggu banget lah. Mengganggu banget. Kayak kadang nggak mau sekolah lagi gitu. Oh, ada keinginan tidak sekolah? Iya. Tapi sebelumnya tidak pernah dibicarakan ke orang tuanya? Nggak pernah sama sekali. Kenapa nggak pernah bicarakan ke orang tuanya? Nggak tahu, nggak pengen aja. Nanti kalau misalnya bicara responnya juga beda. Tapi berarti guru-gurunya Aura di sana nggak Nggak ada yang aneh tahu. apa kabar dengan guru BK-nya Aura? Apakah tidak pernah menanyakan atau tidak pernah apa ya, melihat atau mengetahui situasinya Mbak Aura saat diperlakukan tidak baik itu? Udah amat sih paling. Lama. Karena BK itu pernah ya, kemarin teman saya juga punya diganggu sama cowok-cowok gitu. Karena BK-nya cewek, mungkinnya lebih arah ke anak cowok, dia bercanda gitu-gitu. Jadi nggak suka banget gitu sama BK yang mungkin BK yang kemarin waktu SMA itu lebih kayak namanya juga anak cowok, lagi dia main-main itu gitu. Canda, dia suka tuh sama kamu gitu. Berarti responnya seperti itu. Dicandain balik gitu loh. Gimana caranya Mbak Aura buat melepas kesedihan itu biar tenang, biar gak kepikiran lagi gitu? Main keluar sama temen, Keluar sama temen. cerita sama orang terdekat. Tapi sampai sekarang masih belum atau agak udah lumayan? Agak lumayan sih. Tapi Mbak Aura punya rasa trauma nggak? Misalnya kita kan setiap ketemu sama orang yang pernah bully kita tuh kita ada rasa kayak takut atau segala macam. Mbak Aura bagaimana? Enggak sih, kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya penampilan lebih kayak misalnya dari sebelumnya dikatain kayak gitu-gitu, tapi ya udah kayak ada rasa percaya diri kalau ketemu itu bodo amat lah gitu. Karena mikirnya Oke, berarti Mbak Aura udah coba untuk melupakan ya seperti itu. Tapi kadang masih suka-suka ingat gitu. Oke. Ini Mbak Aura, mungkin setiap kita kan punya kulit yang berbeda-beda, berat badan yang berbeda-beda. Bersyukurnya Mbak Aura mampu untuk bangkit lah ya setelah pembuluh. Mungkin buat kedepannya kalau Mbak Aura ingin cerita lagi atau Mbak Aura ingin melepas kesedihannya Mbak Aura, nggak apa-apa, Mbak Aura bisa cerita aja ke teman-teman Mbak Aura. Mungkin ada yang masih mengganjal nggak sampai sekarang kira-kira dari itu? Misalnya masih suka keinget atau masih suka kadang-kadang ke distract gitu? masih Berarti kayak masih kadang suka banding-bandingin warna kulit sama temen tuh gitu ya, mana gitu kita. mungkin rasa sakitnya yang akibat dibullying itu udah nggak terlalu ya, Tapi nggak pilihnya itu masih masih gitu. Ada nggak rasa keras terhadap diri sendiri setelah pernah sampai apa namanya, dulu gak suka nge-gym, kan gak suka olahraga, maksain gitu sampai kaki sakit, atau enggak nyoba cari-cari apa namanya obat-obat pemutih gitu dah. Tapi sekarang kalau menurutnya Mbak Aura, kira-kira dengan Mbak Aura seperti itu dapat membuat perubahan nggak bagi mereka yang bully? Enggak sih. Kalau Mbak Aura tahu kan itu kan semakin keras tuh ke diri sendiri. Dan lagian pun kita kan tidak harus apa ya menunjukkan ke seseorang gitu. Kalau kita itu seperti orang lain kan bukannya kita bisa apa ya, kita bisa apa sih, berbeda gitu dari orang lain. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Nggak ada sih, Cuma itu aja. Oke deh Mbak Aura. Jadinya mungkin kedepannya Mbak Aura bisa lebih percaya diri lagi. Seperti yang Mbak Aura bilang, Mbak Aura ubah warna kulit pun, Mbak Aura ubah segala macam pun tidak akan membuat si para pembuli itu merasa puas kan? Mungkin Mbak Aura bisa terima diri sendiri, lebih coba buat semua cewek cantik dengan versinya seperti itu. Itu aja Mbak Aura, makasih banyak udah berani cerita. Lain kali Mbak Aura bisa cerita lagi kalau emang itu yang membuat Mbak Aura tenang ke orang-orang sekitar. Mbak Aura bisa cerita.
aja ya Mbak Aura, terima kasih banyak udah cerita hari ini. Mungkin kedepannya kalau ada yang diceritain lagi, ada masalah yang lain lagi, Mbak Aura bisa datang ke sini seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Aura, terima kasih. Kasih. Audio Jungle.